Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini di hadapan-Mu Bapa, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami terus mensyukuri akan hidup kami, akan hari-hari yang masih Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami memahami segala rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami merasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu Bapa. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di dalam hadirat Tuhan. Berbicara bagi kami hari ini, selain kami rindu memuji menyembah Tuhan, kami juga rindu akan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang akan menuntun hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Iya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa ya. Hari ini tema firman Tuhan dari gereja adalah bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah merasa gagal? Ya, yang pernah saja, yang tidak pernah boleh pulang. Di dalam hidup ini yang namanya gagal itu pasti kita semua pernah mengalami ya saudara. Di dalam segala hal lah, dari kecil ya sampai kita dewasa, sampai menjadi tua. Ya bahkan mungkin tidak terhitung berapa banyak kegagalan yang sudah kita buat di dalam hidup. Tapi ya yang namanya kegagalan itu memang harganya mahal ya, ketika kita berbuat satu kegagalan lalu kita harus membayar harga. Tetapi jangan terpuruk di dalam kegagalan itu ya, karena Tuhan masih punya rencana yang lebih baik asal kita mau bangkit. Ya, orang yang seorang pemenang itu bukan berarti dia tidak pernah gagal. Seorang pemenang itu adalah seorang yang pernah gagal tapi tidak pernah menyerah. Ya, dia bangkit lagi, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Saya dikasih tema firman Tuhan ini dan ayatnya juga dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ya. 2 Samuel pasal yang ke-12 saudara ya, saya diberi ayatnya tapi hanya ayat 19 dan ayat 20, tapi saya pengen kita baca dari atas ya, supaya kita tahu saudara ya, bahwa apa sih kisah dari ayat ini saudara ya. Jadi kisah dari ayat ini kita nggak usah baca karena terlalu panjang, nanti waktunya habis. Satu kali ketika Daud sudah melakukan sebuah kesalahan, saudara tentu ingat kegagalan Daud yang terbesar dalam hidupnya adalah ketika dia membunuh Uria pasukannya dan mengambil istrinya. Ya, dia menghamili, jadi saudara bisa bayangkan waktu itu Daud lagi mandi ya di atas istananya. Saya waktu ke Israel, ke istana Daud, saya tanya sama tour guide-nya yang orang Israel, itu kamar mandinya, soto rumahnya Daud mana ya? Soto istananya Daud. Terus kamar mandinya Betseba itu di mana? Sampai akhirnya dia melihat Betseba mandi kan. Jadi saya penasaran sih itu, tapi memang benar saudara ya. Ketika kita masuk ke istana Daud itu di kota Daud, kita bisa lihat memang itu. Jadi dia di atas bukit, di bawah itu rumah-rumah. Saya baru melihat itu, ternyata di bawah itu rumah-rumah. Jadi ketika kita berdiri di atas sotohnya itu, memang kita akan melihat di bawah itu rumah-rumah orang. Tapi saya nggak tahu kenapa dia bisa lihat Betseba mandi. Mungkin ya kamar mandinya Betseba tuh nggak pakai atap. Ya, tapi kita nggak usah membincangkan yang itulah ya. Nanti terlalu jauh berhalusinasinya. Ya, tetapi kan itu kisahnya. Ketika semua prajurit lagi berperang, Daud tidak ikut perang. Dia jalan-jalan di soto istananya, lalu dia melihat, kaget ya saudara, saya pikir ini suara teriakan massa di luar. Lalu dia melihat, Alkitab berkata Betseba mandi.
Tapi tidak sampai di situ, ketika Daud melihat Batseba mandi, dia tertarik dengan kecantikan ya seorang wanita yang dia lihat. Lalu lihat ya, sebenarnya kalau Daud mengikuti Roh Kudus, ya sudahlah, lihat-lihat, minta ampun ya, aduh ampuni saya Tuhan. Ya, tetapi ini enggak saudara, Daud panggil prajuritnya. Dia bilang sama prajuritnya, tadi siang jam 3 sore itu ada perempuan mandi. Ya, itu daerah rumahnya itu kira-kira di sekitaran koordinat titiknya di sini. Jadi tolong kamu cari tahu siapa perempuan yang mandi itu. Ya, rambutnya panjang, ya, warnanya mungkin ya kuning. Lalu kamu cari tahu dia siapa. Lihat, Daud membiarkan dosa dari mata turun ke hati, lalu turun kepada kehendak. Ya, jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Daud mengikuti perasaan dosa itu. Dia suruh akhirnya orang mencari tahu, lalu prajuritnya balik. Raja, saya sudah temukan wanita yang mandi tadi siang jam 3 itu namanya Batseba. Daud bilang, bawa dia ke sini. Lalu dibawalahnya Batseba, disuruh cari tahu dia siapa. Dia istrinya pasukanmu, prajuritmu sendiri, namanya Uria, tapi suaminya lagi pergi perang. Daud bilang, kesempatan, panggil dia datang ke istanaku. Zaman itu kalau raja yang panggil, ya semua harus tunduk. Maka Batseba diajak ke istana Daud. Ya singkat cerita, terjadilah persinahan. Daud tidur dengan Batseba dan Alkitab berkata Batseba hamil. Ya karena di peperangan itu berbulan-bulan kan. Uria berangkat, sekarang aja Ukraina sama Rusia berperang sudah berapa bulan saudara. Ya. Dan ketika Batseba ngomong aku hamil, Daud setengah mati berpikir, wah dia pasti malu bagaimana keadaannya nanti kalau ketahuan. Lalu dia dapat akal, saya akan suruh suamimu pulang supaya dia tidur sama kamu, biar dia pikir dia yang menghamili kamu. Lalu Daud suruh orang untuk membawa Uria pulang. Uria pulang saudara, Daud bilang silakan kamu pulang, istirahat sama istrimu, ya senang-senanglah sama istrimu karena kamu sudah lama di medan pertempuran. Tapi ternyata Uria ini seorang prajurit yang sangat-sangat berintegritas. Dia bilang sama Daud, enggak, teman-teman saya di medan pertempuran lagi mempertaruhkan nyawa. Masa saya enak-enakan tidur sama istri saya? Saya enggak mau. Wah, Daud bilang cilaka ini. Makanya itu saudara, orang kalau sudah melakukan satu dosa, dia akan melakukan dosa yang lain untuk apa? Menutupi dosa yang satu itu. Hati-hati. Makanya dosa itu diakui, jangan ditutupi. Makanya juga kalau tidak mau mengakui dosa, hati-hati supaya jangan berbuat dosa. Karena dosa itu menyebabkan kehancuran dalam kehidupan kita. Akhirnya Alkitab berkata, Daud bingung. Bagaimana caranya supaya Uria ini pulang tiduri istrinya. Dia kasih mabuk Uria saudara. Dikasih minum anggur yang banyak. Uria tetap gak mau pulang. Dalam keadaan mabuk pun Uria bilang, saya gak mau pulang tidur sama istri saya. Karena teman-teman saya lagi di medan pertempuran. Dia tidur di teras istananya Daud. Di sotoh istananya Daud. Akhirnya Daud bingung. Wah kalau kayak begini pasti terbuka ini. Setan itu cara kerjanya seperti itu. Dia bujuk saudara berbuat dosa. Setelah engkau berbuat dosa, dia suruh engkau melakukan dosa-dosa yang lain. Sampai dosa yang mendatangkan maut. Ngeri loh, seorang Daud yang dipenuhi Roh Kudus, seorang penyembah bisa melakukan dosa yang begitu besar. Hanya karena gara-gara nafsu kedagingan yang tidak bisa dia tundukkan. Akhirnya saudara, Daud pusing 7 keliling. Bagaimana caranya kalau orang tahu nanti Batseba hamil dan aku yang menghamili. Lalu dia tulis surat kematian buat Uria. Dan yang lebih jahatnya lagi, Daud suruh Uria bawa surat kematiannya sendiri. Dia tulis di sana, Uria besok kamu balik lagi ke medan pertempuran. Kalau kamu gak mau tidur sama istrimu, ya sudah kamu balik ke medan pertempuran. Bawa surat ini kasih ke kepala pasukanmu, komandanmu. Baik, isi suratnya berkata, tempatkan Uria di barisan paling depan.
supaya ketika musuh menyerang, Uria orang pertama kali yang berhadapan dengan senjata musuh. Lalu ketika Uria maju di depan, lalu musuh menyerang, kalian semua mundur, tinggalkan dia di depan, supaya dia mati. Itu isi surat yang dibawa Uria. Di jalan juga Uria nggak baca isi surat itu, karena dia memang tidak berprasangka apa-apa. Dia sedang membawa surat kematiannya sendiri. Betapa jahatnya Daud. Akhirnya Uria bawa saudara sampai di medan pertempuran. Dia kasih kepada komandannya. Komandannya baca itu dan berkata, Tuhan, ini bukan kesalahan saya. Ini jahat, tetapi ini perintah raja. Saya tidak bisa mengelak. Lalu dia suruh Uria maju di paling depan. Dirubah strategi peperangan. Ketika musuh datang menyerang, pasukan yang lain ditarik mundur. Dan benar saja, apa yang dirancangkan Daud terjadi. Uria mati di medan pertempuran. Ketika Uria mati, ketahuan semua istrinya hamil. Semua berpikir Uria yang menghamili. Ketika Batseba ketahuan hamil, Daud maju sebagai pahlawan kesiangan, mau menikahi Batseba, mengambilnya sebagai istri. Dan pada zaman itu, kalau ada prajurit yang ke pertempuran dan meninggalkan istri yang dalam keadaan hamil dan dia mati, lalu ada seorang laki-laki yang mau menikahinya, maka laki-laki itu dianggap seorang pahlawan. Yang harusnya Daud menjadi pecundang, yang harusnya Daud dipermalukan, tetapi dia membuat skenario sehingga dia menjadi pahlawan. Tapi apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, hidup ini tidak usah pencitraan, amin. Di hidup ini nggak usah bangun image yang palsu. Mata Tuhan melihat yang kita buat. Ngapain kita bangun-bangun cuma supaya pencitraan di depan manusia kita kelihatan lebih baik? Itu namanya munafik. Dan pukulannya akan semakin berat. Lalu ketika Daud sudah bersenang-senang dieluk-elukan sebagai pahlawan yang menikahi istri prajuritnya yang sedang hamil di medan pertempuran. Tiba-tiba Nabi Nathan datang kepada Daud. Ini isinya 2 Samuel pasal 12. Nabi Nathan berkata begini, Daud, aku akan memberikan sebuah perumpamaan kepadamu. Di dalam satu kota ada 2 orang, ya, ada 2 orang kaya dan miskin. Ya, kalau saudara nanti bisa lihat dari ayat yang pertama. Di dalam satu kota itu ada 2 orang kaya dan miskin. Orang kaya ini punya segalanya. Dia punya banyak domba, kambing, dia punya segala-galanya. Tetapi orang miskin ini cuma punya 1 anak domba betina. Lalu ini segala-galanya buat dia. Dia rawat, dia kasih makan. Satu kali orang kaya ini kedatangan tamu dan dia harus memberi makan kepada tamunya. Tapi dia nggak mau menyembelih kambing dombanya. Dia sayang kepada kambing dombanya. Dia nggak mau rugi. Dia rebut domba betina punyanya si miskin untuk disembelih dan diberi makan kepada tamu-tamunya. Menurutmu Raja Daud, orang seperti ini apa yang patut diterima? Kita lihat ya ayat yang ke-5. Lompat langsung ayat yang ke-5. Daud menjawab apa saudara? Ayat yang ke-5 Daud berkata begini. Ayat yang ke-5 multimedia ya, ayat yang ke-5 Daud berkata begini. Lalu apa? Menjadi sangat marah ya, Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Lalu saudara tahu Nabi Nathan bilang apa? Ayat yang ke-6. Dan anak domba betina, Daud bilang nih ya, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ya ia tidak mengenal belas kasihan. Lalu ayat yang ke-7 apa yang Nabi Nathan bilang kepada Daud? Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, kamu orang yang bejat itu, ya. Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat yang ke-8.
Apa yang dikatakan di sana? Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu dalam pangkuanmu. Kamu boleh mengambil semua istrinya Saul atau wanita manapun yang engkau ingini. Ya, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Banyak wanita cantik yang bisa kamu ambil. Dan seandainya itu belum cukup, kata Nathan, Nabi Nathan, tentu ku tambah lagi ini kepadamu dan itu kepadamu. Ayat yang ke-9. Ya, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Daud berpikir dosa yang dia simpan begitu rapi, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dengar baik-baik saudara, apa yang kita lakukan hari ini Tuhan itu tahu. Dosa yang engkau tutupi itu Tuhan tahu. Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, sebab dia akan dikasihi. Tetapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dengan rapi. Lalu Nabi Nathan datang, dibongkar semua. Ya, Tuhan bilang, kamu orang itu, kamu biarkan dia mati, dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ya, ayat yang ke-10. Apa yang firman Tuhan katakan? Oleh sebab itu pedang inilah ya upah dari dosa itu. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku, huruf besar Tuhan, dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Sebenarnya sebagai raja saat itu, Daud bisa memilih perempuan manapun. Saat itu tidak ada aturan, ya, dan waktu itu Salomo pun istrinya banyak. Tapi jangan saudara bilang tuh semua boleh bu punya istri banyak. Masa kita tidak boleh bertobat ya? Itu cuma pada zaman itu bapak-bapak ya. Sekarang nggak boleh. Kenapa? Punya istri satu saja pusing, apalagi banyak. Amin. Tuh bapak-bapak langsung iya benar bu. Istri satu aja pusing saya. Ya. Pada waktu itu sampai Nathan bilang kalau kurang pun saya cariin. Tapi apa yang membuat dia menghina Tuhan? Daud menyembunyikan dan membuat persekongkolan jahat di dalam hatinya. Sampai terjadi pembunuhan, ya, karena engkau menghina aku, dan itu dianggap penghinaan kepada Tuhan, karena Daud berpikir Tuhan tidak tahu apa yang dia buat, ya, mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11. Ayat 11 yang dikatakan, beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Tabur tuai saudara. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Hati-hati saudara. Ketika engkau melakukan dosa, apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai. Tidak ada yang luput di dunia ini. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bahkan anak-anakmu, keturunanmu akan menuai dosamu. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya, Tuhan berkata, Daud akan dipermalukan dengan dosa itu. Ayat yang ke-13 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Untung ya Tuhan tidak membalaskan dengan nyawanya saudara. Ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Anak yang dikandung oleh Betseba, ya, anak hasil dosa itu Tuhan bilang akan mati. Ayat yang ke-15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit.
ayat 16 dikatakan, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, ya. Dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Dia merendahkan diri, memohon kepada Tuhan supaya anak itu tidak mati. Ayat yang ke-17 saudara. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Daud benar-benar berkabung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ya, sebuah kegagalan yang Daud lakukan membuat dia frustasi. Nggak mau makan. Ya, dia tidur di lantai berbaring. Dia seorang raja, saudara. Hampir gila Daud. Ya, karena kegagalan dari dosanya telah Tuhan timpahkan atasnya. Betapa berat hukuman yang harus Daud bayar. Dia bersedih karena anaknya harus mati. Tua-tua datang membujuk dia, berkata mungkin kamu ini raja, jangan berlaku seperti ini. Dia merasa gagal saudara. Dan pada hari yang ke-7 Alkitab berkata apa? Matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Daud sudah stres, depresi, tertekan. Waktu anak itu hidup aja, tua-tua membujuk dia untuk makan, untuk duduk, untuk melakukan segalanya, dia udah gak mau. Apalagi mereka bilang, kalau kita kasih tahu anak itu mati, mungkin dia bisa bunuh diri. Perhatikan saudara. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Apa yang dilakukan Daud ketika dia mendengar anak itu mati? Ayat yang ke-20 di sana dikatakan, baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Saudara yang terkasih, mungkin di tengah pergumulan Daud, dia berpuasa merendahkan diri dengan Tuhan. Dia menerima sesuatu dari Tuhan. Apa yang membuat Daud kuat menghadapi itu? Justru ketika dia dengar anaknya mati. Ayat ini berkata, padahal tadi tua-tua pegawai-pegawainya udah takut loh. Saya nggak berani kasih tahu ke Daud kalau anaknya mati. Anaknya masih hidup aja dia nggak mau makan. Apalagi kalau tahu anaknya mati, dia pasti mencelakakan diri. Mungkin dia bisa bunuh diri. Saya yakin yang membuat Daud kuat menghadapi konsekuensi penghukuman Tuhan atas dirinya. Kenapa? Karena Alkitab berkata dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita semua bisa berbuat sebuah kegagalan. Kita semua bisa berbuat salah. Kita mungkin pernah mengalami sebuah kegagalan dan itu Daud pun mengalaminya. Tetapi respon kita saat mengalami kegagalan itu yang Tuhan lihat. Itu yang akan menentukan kita bangkit atau tidak. Waktu di dalam kita menghadapi kegagalan itu dan engkau memilih untuk merendahkan diri di kaki Tuhan. Seringkali saudara, orang-orang pegawai-pegawainya berusaha membujuk Daud. Jangan engkau tidur berbaring di lantai. Sudah seperti orang gila, tidak mau makan. Ya, tapi dia tetap tidak mau. Tetapi saya yakin dan percaya, di dalam keterpurukan seberat apapun, selama kita mencari Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Sampai pegawainya berpikir Daud pasti bunuh diri, tapi ternyata enggak. Ketika saya mengalami keterpurukan di dalam hidup saya, di dalam kegagalan saya sebagai seorang manusia, waktu itu saya belum kenal Yesus. Waktu itu saya belum Kristen. Tapi saya tahu ada Tuhan di dunia ini. Saudara tahu ketika saya gagal menghadapi hidup saya, masa depan saya, apa yang saya lakukan?
Saya cuma datang bersujud dan saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak tahu siapa Engkau Tuhan yang benar. Saya hanya punya agama hari ini. Tapi hari ini aku berlutut kepadamu Tuhan yang menciptakan aku. Hidupku ini sudah hancur. Semua rasanya remuk. Tapi hari ini aku berlutut kepadamu Tuhan yang menciptakan aku. Bahkan waktu itu saya sempat terpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Tapi ketika saya berlutut di kaki Tuhan, yang bahkan hari itu saya belum tahu siapa Tuhan itu. Saya cuma datang duduk dan bilang, siapapun Engkau, Tuhan yang menciptakan aku. Aku datang berlutut di kakimu hari ini. Aku mengakui semua dosa dan kegagalanku. Untuk apa Engkau menciptakan saya hidup di dunia Tuhan? Di tengah keterpurukan saya bertanya kepada Tuhan seperti itu. Cuma satu, saudara. Siapa yang akan membuat engkau bisa bangkit dari kegagalan di hidupmu? Cuma satu pribadi, Tuhan. Tuhan. Mengapa Daud bisa kuat ketika orang berkata anakmu sudah mati? Firman Tuhan berkata, Daud bangkit ketika mendengar anak itu mati. Ayat yang ke-20, saudara tadi, coba balik. Ayat yang ke-20, di sana Daud berkata, saudara. Multimedia ayat 20, ya. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi, dia cuci muka, dia berurap, dia mandi dan bertukar pakaian. Lalu lihat respon Daud. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Kita tidak akan pernah mendapatkan kekuatan di tengah kegagalan kita ketika kita mencarinya di luar Tuhan, saudara. Hanya ketika engkau merendahkan diri di kaki Tuhan, hanya ketika engkau datang bersujud memohon kepada Tuhan, maka Dia yang adalah sumber kekuatan di hidupmu. Dia yang sanggup memberikan engkau kekuatan untuk bangkit kembali. Daud bangkit. Saya yakin kenapa Daud bangkit. Karena pasti Tuhan berbicara di hatinya. Karena pasti Tuhan memberikan dia penghiburan. Sebab tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu murka. Hanya sebentar saja Tuhan murka, tetapi untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita semua pernah berbuat salah, dan kita semua pernah gagal di dalam hidup kita. Tapi jangan terus hidup di dalam kegagalanmu. Cari Tuhan, berespon dengan benar. Daud masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Kenapa akhirnya Daud menulis banyak mazmur yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah kekuatanku. Daud sangat mengerti Tuhan adalah sumber kekuatannya. Kenapa? Karena ketika dia ada terpuruk di dalam tekanan dosa. Tidak mudah loh saudara ketika dosanya bisa dibaca oleh Nabi Nathan. Karena Tuhan yang memberitahukan. Saya yakin ada begitu banyak mungkin saudara di luar sana yang hari ini bahkan sedang terpuruk. Engkau tahu engkau melakukan dosa. Tapi engkau tahu takut dengan penghakiman dan konsekuensi yang akan engkau terima ketika orang tahu dosa itu. Tapi hari ini datanglah pada Tuhan, saudara. Semua orang pernah berbuat salah. Semua orang pernah gagal di dalam hidup ini. Tapi yang Tuhan mau lihat hari ini adalah responmu. Waktu engkau datang mencari Tuhan. Firman ini berkata, Daud berlutut, sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dia minta dihidangkan makanan yang enak-enak. Lalu dia makan. Cukup dosa yang kita lakukan menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Tapi ketika engkau sedang membayar harga, saya tahu ada begitu banyak umat Tuhan di luar sana yang sedang membayar harga dari kesalahanmu.
Sebab dosa itu pasti akan membawa kehancuran. Dosa itu pasti akan membawa kita tidak mengalami damai. Dosa adalah pencabut damai sejahtera. Kalau mungkin engkaulah hari ini yang sedang membayar harga itu seperti Daud, dengar baik saudara. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Itu yang saya lakukan ketika hidup saya hancur. Ketika saya berpikir untuk mengakhirinya dengan bunuh diri. Mungkin dosa yang saya buat tidak seperti yang Daud buat. Tetapi setiap kita punya dosa kita masing-masing. Kita punya kesalahan dan kegagalan kita masing-masing. Tapi yang terpenting di sini yang Tuhan lihat adalah respon kita saudara. Waktu engkau datang, Tuhan membuka tangannya. Dia menerima kita. Dan kasihnya itu yang akan membangkitkan hidupmu. Saya mau berkata hari ini, jangan lihat lagi apa yang pernah engkau lakukan itu. Sebab waktu kita mengaku dosa kita, Dia Tuhan yang setia dan adil. Dia mengampuni kita. Dan ketika Dia mengampuni, mari belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan itu. Supaya kita tidak mengulanginya kedua kali. Tuhan itu baik dan Dia selalu ada bagi setiap kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, bangkit dari kegagalanmu hari ini. Mungkin dosa kita tidak sama dengan yang Daud lakukan. Dosa kita mungkin berbeda. Tapi Tuhan mau lihat responmu hari ini. Mari bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian tadi. Ku mengangkat tanganku Tuhan. Dan melihat keindahanmu. Ku rasakan kasih-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah menolak engkau saudara. Berapa hancurnya pun kita, berapa besar pun kegagalan yang sudah kita buat, tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kita.